wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Vivi. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semuanya? Nah, hari ini kita akan belajar pelajaran fikih tentang sholat jamak dan qashar. Mari kita simak materinya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk materi fikih hari ini adalah sholat jamak dan sholat qashar. Yang pertama kita bahas adalah sholat jamak. Sholat jamak adalah menggabungkan dua sholat fardu yang dilakukan secara berurutan dalam satu waktu. Misalnya, menggabungkan sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur atau waktu asar. Hukum mengerjakan sholat jamak adalah mubah, yaitu boleh bagi orang-orang yang memenuhi persyaratan. Adapun untuk sholat yang boleh dijamak adalah sholat zuhur dengan sholat asar dan sholat maghrib dengan sholat isya. Di lain sholat-sholat itu maka tidak boleh dijamak. Contohnya sholat subuh tidak boleh dijamak. Sholat jamak dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama jamak takdim atau jamak yang didahulukan, yakni menjamak dua sholat yang dilaksanakan pada waktu yang pertama. Misalnya menjamak sholat zuhur dengan asar pada waktu sholat zuhur, 4 rakaat sholat zuhur dan 4 rakaat sholat asar. Atau menjamak sholat maghrib dengan sholat isya dilaksanakan pada waktu maghrib. Caranya 3 rakaat sholat maghrib dan 4 rakaat sholat isya. Untuk sholat jamak yang kedua yaitu jamak takhir atau jamak yang diakhirkan, yakni menjamak dua sholat fardu yang dilaksanakan pada waktu yang kedua. Misalnya, menjamak sholat zuhur dengan asar dikerjakan pada waktu asar atau menjamak sholat maghrib pada waktu isya dilaksanakan pada waktu isya. Adapun syarat sholat jamak yaitu sholat jamak boleh dilaksanakan karena beberapa alasan, antara lain yang pertama, dalam perjalanan jauh minimal 80,6 km atau lebih. Yang kedua, dalam keadaan tertentu, misalnya sakit, hujan lebat, angin topan, dan bencana alam. Syarat yang ketiga, yaitu tidak boleh makmum dengan orang yang mukim. Jadi kita saat melaksanakan sholat jamak itu harus sholat dengan sendiri atau dengan rombongan kita, tidak boleh dengan orang yang bermukim di tempat yang kita gunakan untuk sholat tersebut. Adapun tata cara sholat jamak adalah yang pertama, sholat pertama dikerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, setelah salam harus segera berdiri. Tidak boleh diselingi perbuatan atau perkataan, misalnya zikir, berdoa, bercakap-cakap, dan lain-lain. Yang ketiga, berdiri lagi dan berniat sholat yang kedua. Untuk selanjutnya adalah sholat qashar. Sholat qashar adalah meringkas sholat wajib 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Adapun untuk sholat yang boleh diqashar antara lain sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya atau sholat yang jumlahnya 4 rakaat. Selanjutnya adalah syarat sah mengerjakan sholat qashar. Yang pertama, niat untuk mengqashar sholat. Yang kedua, sholat yang diqashar adalah sholat yang jumlah rakaatnya ada 4, yaitu sholat zuhur, asar, dan isya. Yang ketiga, memenuhi jarak perjalanan yang menjadi syarat sholat qashar, yaitu lebih dari 77 km. Yang keempat,
Perjalanan yang dilakukan mempunyai tujuan yang baik dan benar, seperti untuk bersilaturahmi, mencari ilmu, berdagang, dan lain-lain. Adapun orang-orang yang diperbolehkan melaksanakan sholat qashar antara lain, yang pertama orang yang sedang sakit, yang kedua orang yang sedang bepergian jauh, yang ketiga orang yang sedang dalam kondisi tidak aman, misalnya waktu ada perang atau terjadi bencana. Selanjutnya adalah sholat jamak qashar. Sholat jamak qashar adalah sholat dengan mengumpulkan dua jenis rakaat sholat fardu dalam satu waktu dan jumlah rakaatnya diringkas. Waktu sholat jamak qashar itu sendiri tergantung orang yang melaksanakannya. Bisa dilaksanakan di waktu awal atau jamak takdim atau di waktu akhir atau jamak takhir. Tata cara sholat jamak qashar. Yang pertama, sholat jamak takdim yang dilakukan dengan qashar. Misalnya, sholat zuhur dan sholat asar yang semua digabungkan pada waktu zuhur dan dilaksanakan pada waktu zuhur juga. Masing-masing hanya dikerjakan dengan 2 rakaat saja. Yang kedua, dengan cara sholat jamak takhir yang dilakukan dengan qashar. Untuk sholat jamak takhir yang dilakukan dengan qashar, ini pelaksanaannya adalah sama dengan jamak takdim qashar. Yang membedakan hanyalah niat serta waktu pelaksanaannya yang dilakukan pada waktu sholat yang kedua atau yang terakhir. Jadi sholat jamak takhir yang dilakukan dengan qashar itu sholatnya dilakukan pada waktu sholat yang kedua atau sholat yang terakhir. Misalnya, sholat zuhur yang digabungkan dengan sholat asar, yang pelaksanaan sholatnya dilakukan ketika waktu sholat asar. Maka, caranya adalah dengan sholat zuhur dahulu 2 rakaat, dilanjutkan dengan sholat asar 2 rakaat kemudian. Nah, itulah tata cara sholat jamak qashar. Nah, anak-anak, demikianlah materi fikih pada hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa tetap semangat belajarnya dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum.